Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semangat pagi, sahabat-sahabat rumah inspirasi, dimanapun berada. Kembali kita bertemu di acara Ruang Berbagi, Homeschooling Usia Dini. Spesial, ini terakhir ya Kak Miki ya, terakhir di bulan Ramadan maksudnya. Artinya ini terakhir kita akan berbagi di sesi siang karena nanti di bulan berikutnya jika diberikan kesehatan, bila diberikan umur panjang kita bisa ketemu lagi, maka jadwal Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini maupun usia sekolah akan kembali ke pukul 19.30 malam, tetap di hari Jumat di tanggal yang nanti akan ditentukan setiap bulannya. Jadi selamat datang kami ucapkan nih buat teman-teman semua yang sudah hadir tepat waktu nih, kami sudah ada, kita bisa mention nih kalau yang hadir masih tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau banyak wah saya sapa secara umum, tapi kita ada Kak Ami, Kak Angelika, Kak Iren, Kak Titis, Kak Raisa, Kak Rara, Kak Sasi, Kak Dewi, dan Kak Warti. Silakan teman-teman boleh mungkin bisa menyebutkan domisili dan usia anaknya. Siapa tahu ketemu teman seperjalanan, teman sedaerah, ternyata teman ketika mudik kelewatan gitu ya. Wah, ini jangan-jangan banyak yang melintasi Solo nih Kak Miki. Wah, buka stand kan nih Kak Miki? Siapa tahu ada yang mau ketemu artis di Solo. Nah, silakan Kak Miki, perkenalkan dulu diri Anda kembali, karena bisa jadi di siang hari ini banyak juga teman-teman yang baru bergabung karena di sesi Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini ini bisa diikuti oleh sebagian teman-teman yang mungkin akan bergabung di program Jumpstart Homeschooling Usia Dini yang akan diadakan bulan depan. Jadi yang sudah mendaftar, yang sudah menyelesaikan pendaftaran, itu sudah siap-siap masuk ke grup WhatsApp-nya. Nah, sebelum masuk, mereka sudah bisa dikabari bahwa bisa ikutan nih di Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini di siang hari ini. Silakan Kak Miki langsung memperkenalkan diri dan apa nih yang akan kita bahas siang hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas Andi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih yang udah hadir datang untuk berbagi, untuk sharing. Perkenalkan saya Miki. Jadi saya ibu dari tiga orang anak balita saat sedang hamil. Anak umur 6, 4 dan 1 tahun 8 bulan. Saat ini kami domisili di Kota Solo. Ini teman-teman ada yang daerah Solo dan sekitarnya, bolehlah kapan-kapan kita kopi darat ya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, Ruang Berbagi ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Rumah Inspirasi untuk memfasilitasi kita semua. Isinya bukan tentang webinar, bukan juga tentang seminar, tapi lebih ke sharing ya. Sharing pengalaman dari berbagai keluarga praktisi homeschooling. Jadi nanti harapannya teman-teman itu bisa melihat, oh ternyata kalau ada 10 keluarga homeschooling berarti ada 10 model yang berbeda. Kalau di sini nanti harapannya teman-teman di sini bisa saling sharing ya, boleh open mic, boleh nulis di kolom chat kalau misalkan nggak bisa open mic. Jadi harapannya nanti siapa tahu bisa jadi insight bagi keluarga yang lain dan juga berbagi pengalaman, oh ternyata yang dialami keluargaku itu ternyata sama yang dialami sama keluarga yang di sana, jadi nggak merasa sendirian. Gitu ya Mas Andit ya. Iya. Kemudian hari ini kita mengangkat tema tentang pola interaksi dan sosialisasi. Kenapa kita angkat? Berbarengan nih, bentar lagi kan Lebaran, ya kan? Kemudian beberapa waktu lalu itu juga ada ini ya, Imlek juga bebarengan kan, pasti nanti itu ada acara kumpul-kumpul bareng keluarga lah. Nah, pasti di situ nih mulai tuh sering banget tuh dapat pertanyaan-pertanyaan, lah gimana nih kalau nggak sekolah nih, kalau anaknya nggak dikirim ke TK, nggak dikirim ke PAUD, nggak ke playgroup, terus nanti temennya gimana gitu, anaknya temenan sama siapa gitu kan, karena mereka ngiranya yang namanya homeschooling itu anaknya kayak tahanan gitu ya, dimasukkan di dalam rumah, kemudian ibu atau bapaknya yang full 100% ngasih kegiatan jadi guru di rumah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ternyata nggak seperti itu ya. Nah, polanya itu nanti kita akan tahu, oh ternyata tiap keluarga itu punya pola yang berbeda. Nah, nanti kita akan berikan pertanyaan pemantik, jadi ada sekitar 5 pertanyaan pemantiknya, nanti teman-teman bisa saling sharing di situ.
Gitu ya Mas Andit ya. Oke, applause dulu dong buat Kak Miki dan teman-teman semua yang sudah hadir. Wah, sudah bertambah rame nih siang hari ini, Kak Miki, teman-teman yang sudah ingin belajar bersama. Dan saya lagi nih ruang berbagi ya, teman-teman semua. Ini bukan webinar, saya dan Kak Miki bukan sebagai narasumber, tetapi kami adalah fasilitator, kami teman untuk teman-teman semua bisa berbagi, mengeluarkan apa nih yang ada di kepala teman-teman semua mengenai homeschooling usia dini, lalu kemudian sesuai dengan tema yang apa ya, kalau di praktisi homeschooling itu biasanya kalau udah cukup lama udah kenyang gitu ya, dapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Wah, lebaran nih, ada ketemu lagi nih sama Eyang, ketemu lagi sama om tante sepupu dan sebagainya. Nah, mungkin sebelumnya apa ya, kalau anak-anak usia dini, nah ini kita akan pelajari nih teman-teman semua ya, bagaimana ini nanti kita akan berbagi bersama. Silakan teman-teman proaktif agar bisa mengeluarkan apa yang teman-teman pikirkan, sekaligus juga bisa belajar dan menginspirasi satu sama lain. Karena sebagaimana yang tadi kami sudah sampaikan, bahwa di dalam homeschooling itu tidak ada sebuah kurikulum tunggal, tidak ada sebuah hal yang harus begini, harus begitu. Wah, kalau begitu kamu bukan homeschooling, nggak ada. Ya, jadi homeschooling itu adalah pendidikan berbasis keluarga, dan setiap keluarga bisa dan boleh untuk kemudian mempunyai cara atau tips-tipsnya sendiri atau kurikulumnya sendiri yang paling sesuai dengan keluarganya. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas seputar sosialisasi, seputar interaksi. Pasti sudah beberapa teman-teman yang sudah praktisi sudah punya jurus-jurus gitu ya, setelah menghadapi berbagai pertanyaan dari keluarga gitu, keluarga besar dan sebagainya. Kok anaknya nggak sekolah? Nanti sosialisasinya gimana? Nanti interaksinya gimana, nanti nggak bisa reuni apa segala macam. Wah, oke. Terima kasih Kak Iren sudah memperkenalkan diri ya. Ayo teman-teman yang lain juga silakan, nanti juga boleh memperkenalkan diri. Kalau teman-teman punya pertanyaan juga boleh, siapa tahu nanti kita juga bisa jadi bagian dari diskusi yang mungkin relevan dengan pertanyaannya Kak Miki, yang siang hari ini kita akan fokus membahas tentang interaksi dan sosialisasi. Saya lagi ruang berbagi ini membahas materi-materi yang ada di ruang kelas, memulai homeschooling usia dini khususnya. Silakan teman-teman diperdalam materi-materi di sana, dan kita langsung saja mulai Kak Miki ke pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan. Oke, terima kasih Mas Andit. Sebelum saya masuk ke pertanyaan pemantik, saya mau ngasih pengantar dulu teman-teman. Pada anak usia dini, itu kan anak ini sedang dalam masa tumbuh dan berkembang, ya kan? Punya milestone tangga perkembangan, gitu. Nggak bisa langsung lompat, gitu kan? Nah, interaksi dan sosialisasi ini termasuk di dalamnya. Jadi sama seperti aspek perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi, dan juga sosialisasi. Nah, ada teman-teman yang menggunakan patokan indikator Dignas. Ada yang menggunakan yang lain gitu misalkan. Nah, di sini saya mau menanyakan, kalau di keluarga teman-teman ya, adakah prinsip atau value yang memang keluarga pakai untuk membangun kemampuan interaksi dan sosialisasi pada anak, untuk menstimulasi kemampuan interaksi dan sosialisasinya. Kita tanya tentang ini dulu ya, prinsip atau value yang dipegang oleh keluarga. Oke. Jadi sebelum macam-macam kemana tentang prinsip dan value-nya dulu. Contoh Kak Miki biar lebih kebayang, oh ini berarti jawabannya. Jadi belum ke teknisnya ya, belum ke prakteknya, tapi value-nya dulu. Silakan Kak Miki. Misalnya contoh. Kalau di keluarga kami, saya punya prinsipnya gini. Prinsipnya adalah yang pertama, kemampuan interaksi dan sosialisasi anak itu sesuai dengan tahapan usia. Jadi, anak umur 1 tahun nggak bisa disamain dengan umur 5 tahun. Mulai dari caranya ngomong, cara menyampaikan keinginan. Kalau anak umur 5 tahun mau menyampaikan keinginan kan udah bisa ngomong, ya kan? Mau makan. Nah, kita dalam proses mengajarkan ke sana, karena anak umur 1 tahun itu kan masih kadang susah. Masih sering nunjuk-nunjuk ya kan, karena kemampuan interaksinya masih belum bisa menyampaikan keinginan. Nah, yang prinsip yang pertama yang saya pegang itu sesuai dengan usia. Kemudian yang kedua, dibangun dari keluarga. Jadi bagaimana interaksinya anak dengan saya, dengan bapaknya, dengan kakaknya, dengan adiknya, itu adalah prinsip yang kami pegang. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan value,
adalah kalau yang pertama, selama itu tidak nabrak aturan agama, no problem. Oke. Disesuaikan aja. Itu sih kalau di keluarga kami. Nah, Mantap. kalau di keluarga teman kayak gimana? Silakan teman-teman, langsung saja yang mau berbagi bisa langsung raise hand, kira-kira apa nih value yang diharapkan. Jadi bisa jadi ini memang masih ada di bayangannya teman-teman ya, bahwa berarti kalau dalam pola interaksi harus apa, sebagaimana tadi Kak Miki menyampaikan, salah satunya adalah tiap anak tuh punya perkembangan yang berbeda, lalu kemudian selama tidak menabrak aturan agama, maka apapun bisa disesuaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi tentang value-nya bisa langsung tuliskan di kolom chatting. Dari sini kita nanti bisa belajar mengenai bagaimana pola interaksi dan sosialisasi. Sambil menunggu misalnya, oh ini ada Kak Wulan sudah ada nih, silakan Kak Vicky. Iya, dari Kak Wulan, jadi prinsipnya setiap anak itu memang punya ini ya, kebutuhan untuk bersosialisasi. Nah, jadi nggak perlu khawatir tidak memiliki teman di luar karena bonding orang tua dengan anak usia dini adalah yang paling penting. Nah, ini benar Kak Wulan. Jadi kalau saya bisa sampaikan lebih luas lagi, bonding yang terjadi antara orang tua dan anak itu juga masuk sosialisasi. Mantap. Masuk interaksinya anak, tapi memang dalam ruang lingkup kecil. Nah, ruang lingkup keluarga biasanya kan kalau kita nggak punya prinsip, kemudian habis itu kena omongan dari luar, gitu kan, ini anaknya nggak pernah diajak keluar, ini anaknya nggak pernah ke sini, temennya situ. Jadi kita jadi panik sendiri gitu loh. Padahal untuk anak usia dini, tahapannya memang dari ruang lingkup terkecil dulu, dari keluarga inti, kemudian baru ke kalau sama keluarga besar, kemudian baru ke lingkungan kayak lingkungan tetangga. Kan nggak bisa ya anak usia dini kemudian langsung dibawa ke lingkungan yang gede gitu kan, bisa-bisa mereka panik. Kayak gitu. Ini pentingnya kalau kita punya prinsip dan punya value yang dianut. Mantap, terima kasih. Lanjut ada Kak Listian nih, Kak Miki. Iya, jadi kalau dari Kak Listia juga ini ya, memperkuat bonding dengan orang tua dan antar saudara. Oke, itu yang dianut ya prinsipnya. Kemudian bonding, iya, bondingnya itu memang yang pertama dulu, yang orang tua dan jadi masih ke ini ya, bagus. Jadi Kak Luis juga ada nih, Kak Miki. Iya, dari Kak Luis juga, bonding kuat sama orang tua lebih mudah ngobrol sama orang lain. Ya. Oke, ya jadi sebagian yang sudah berbagi menyatakan bahwa yang penting perlu dibangun itu ya bondingnya dulu gitu ya. Jadi ya sosialisasi ya bisa menyusul lah. Ini ini sebetulnya sebuah mindset yang sepertinya sudah pernah terpapar ya dengan informasi dari Rumah Inspirasi, mungkin pernah ikut Jumpstart atau sudah pernah membaca modul-modul di memulai homeschooling usia dini. Ya memang itu ya. Jadi memang yang ditekankan untuk anak usia dini tidak perlu terfokus kepada wah anaknya perlu punya banyak teman dulu dan sebagainya, justru pastikan core-nya atau persahabatan atau justru sosialisasi yang terjadi di keluarga inti itulah yang perlu menjadi fokus utama. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau menyampaikan, silakan di kolom chatting atau kemudian juga bisa raise hand mengenai value apa yang kira-kira teman-teman bayangkan untuk kemudian bisa dijalankan oleh anak-anaknya. Kalau di keluarga saya yang jadi salah satu prinsipnya itu mungkin adalah adab ya, mungkin kalau bahasanya ya Kak Miki. Jadi ada adab sebelum ilmu gitu ya. Jadi bahwa menjadi pribadi yang bisa menempatkan diri, walaupun kayaknya masa anak kecil menempatkan diri, justru kita mulai mengajarkan kan, artinya katakanlah ketika masuk rumah orang permisi, atau kemudian mungkin di beberapa budaya ketika salam cium tangan, atau kemudian memanggil orang tua dengan katakanlah sebutan pengantarnya, jadi bukan kayak orang bule gitu langsung jemput nama, tidak gitu ya. Kalau ada yang lebih tua disebut Mas misalnya, atau Kak, atau Bang, yang kemudian misalnya kemudian yang lebih tua paman, tante, uak dan sebagainya, itu sepertinya sederhana, tetapi itu sudah dikondisikan ketika anaknya sudah, terutama ketika sudah mulai ngomong gitu ya, ini Mbak gitu ya, jadi ini Kakak. Nah itu adalah value-value yang dahulu saya tanamkan. Jadi kalau anak saya kan yang gede-gedenya udah usia sekolah, tapi ada yang masih calon nih, yang baru sebulan nih umurnya. Nah ini nanti ketika dia sudah masuk di usia sudah mulai interaksi, itu yang akan saya perkenalkan. Jadi adab sebelum ilmu ini
kalau di keluarga saya, Kak Miki. Ini ada Kak Rara nih sudah berbagi juga nih, silakan Kak. Oke, dari Kak Rara, prinsipnya adalah sesuai kebutuhan dan kesiapan ya, kesiapan anak ya. Berarti prakteknya lewat contoh dan ngobrol. Jika Ya. butuh makan, maka bilang. Jika merasa terganggu, bilang ke teman atau siapapun yang Ya. mengganggu. Pola interaksi dan sosialisasi dengan yang lebih tua. Jika memang ada tradisi yang harus dibawa seperti salim atau lainnya, maka tergantung kesiapannya saja, sambil tetap dicontohkan lewat orang tuanya. Oke, jadi ini ya dibangun oleh keluarga ya. Jadi sesuai dengan tahapan dan kesiapan anak. Ya, karena memang anak-anak itu beda gitu, satu anak dengan satu yang lain beda. Teman-teman di ruang ini ya, di ruang member itu sudah ada materi pengantar yang ada di situ. Jadi ada e-book, kemudian ada podcast tentang sosialisasi juga. Nanti silakan teman-teman simak kembali podcastnya, kemudian bisa dibaca kembali tentang e-booknya. Jadi e-booknya itu adalah berisikan salah satu ini ya keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh anak itu, salah satunya adalah di bidang ini ya, di bidang sosialisasi. Jadi di dalam e-book itu nanti dijelaskan sosialisasi pada anak usia dini itu fokusnya di mana. Pada anak usia sekolah itu fokusnya di mana. Ini buku e-book ini keren banget, nanti teman-teman bisa baca ya. Sudah ada di ruang member. Sip, terakhirnya dari Kak Indah untuk pertanyaan pemantik pertama. Masih ada satu lagi nih Kak Miki. Oke. Dari Kak Indah ya, ini selama value yang diajarkan pada anak-anak adalah hormat ke yang lebih tua dan sayang ke yang lebih muda. Dan sama seperti yang lain, jika tidak nyaman berani menyampaikan dengan baik. Nah, ini juga kemampuan interaksi teman-teman. Ya, kelihatannya sepele ya Mas Andit ya, tapi melatih anak untuk berani menyampaikan keinginannya itu perlu effort banget. Kalau anaknya itu tipe anak yang berani ngomong, enak, tipe anak leader atau strong willed itu enak. Tapi kalau termasuk tipe anak yang yang manut-manut gitu, yang pengennya jalan aman, yang nggak mau nyari masalah, wah kita perlu effort banget ini buat ngajarin anak kayak gitu. Gitu ya Mas Andit ya. Betul, dan artinya kita perlu mengenali apa yang menjadi kekuatan dan keunikan anak-anak kita, dan makanya value ini adalah core-nya. Nanti kan teknisnya bagaimana nanti sesuai anaknya. Oke, Kak Miki, seru nih pembagian bagi kita di siang hari ini. Langsung kita masuk ke pertanyaan pemantik kedua, Kak. Pertanyaan pemantik kedua ini tentang bagaimana cara orang tua membangun kemampuan interaksi dan sosialisasi. Tadi beberapa teman-teman udah menyampaikan caranya itu tadi ya, ngajarin kalau tidak nyaman berani ngomong. Nah, sekarang saya mau tanya nih pada teman-teman yang tadi ada Kak Indah, kemudian ada Kak Rara gitu kan. Caranya gimana nih? Jadi pengen tahu ya Mas Andit ya? Cara ngajarin ngomongnya gimana gitu. Mungkin bisa berbagi nih Kak Indah sama Kak Rara nih. Boleh ditulis di kolom chat. Atau kemudian mau resen juga boleh. Wah, langsung nih Kak Rara, langsung resen saja. Silakan Kak Rara, langsung di open mic saja, sebutkan domisili, usia anak, dan gimana Kak, bagaimana cara tadi mulai mengajarkan teknis dari value-value yang tadi disampaikan. Silakan. Halo, tes suaranya aman nggak? Aman Kak, agak mendengung sedikit tapi masih oke. Lanjut. Coba. Ya, ini ngomongnya di balik bantal. Anak yang nggak bangun. Oke, sip. Lanjut Kak, coba. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Rara, ibu dari 2 anak. Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua umur 4 bulan. Sebetulnya kalau untuk interaksi yang memang yang core value yang paling saya tekankan itu kan dia berani speak up jika terganggu. Itu karena berdasarkan pernah menghadapi langsung di lapangan. Pertama kalinya dia bersosialisasi dengan teman yang cukup banyak. Ini anak saya yang pertama ya. Ketika masih 3,5 tahun itu, dia merasa keganggu. Sih keganggunya sepele ya kalau dari kacamata orang dewasa. Jadi dia disenderin temennya lama dan dia diem aja. Terus ujung-ujungnya dia nangis. Saat itu sih sebetulnya saya sudah melihat dia terganggu, namun saya tidak langsung bereaksi, tidak langsung menghampiri. Saya pengen tahu sejauh mana dia bisa menghandle situasi membuat dia tidak nyaman. Kemudian ketika dia menangis, dia menghampiri saya. Maka saya ajak dia ngobrol. Jika terganggu, perhatikan siapa yang paling dewasa di situ. Kan itu kan lagi di Rockstar ya kalau nggak waktu itu. Jadi ada gurunya kan, ada guru gimnastik. Saya ajarkan dia, bilang,
Miss, Rashan terganggu sama anak yang itu gitu. Jadi saya akhirnya saya yang ngobrol sama gurunya. Nanti gurunya yang sebagai penengah karena kan saya tidak memiliki wewenang di situ. Jadi saya ajarkan ke dia jika di tempat lain yang mungkin bukan ibu yang berhak ngomong, maka dia harus berani ngomong ke gurunya gitu. Lewat kayak gitu sih. Dan kalau misalnya di lingkungan keluarga besar juga sama. Jika kumpul sepupunya tidak nyaman gitu, dia biasanya awal-awal dulu masih sering menghampiri saya, lalu saya sebagai penengah, "Oke, Rashan terganggu sama Mas ini," gitu. "Ayo kita datang bareng-bareng, kita sampaikan apa yang Rashan mau," gitu. "Rashan maunya gimana? Nggak mau Rashan nggak maunya apa?" Gitu. "Oh, nggak mau didorong-dorong." "Oke, sampaikan dengan baik. Kalau didorong lagi, Rashan berhak untuk marah atau membela diri." Nah, itu belajar itu sih cukup lama ya, nggak yang tiba-tiba bisa, tapi sekarang usianya udah 5 tahun, udah mulai lihai nih untuk membela diri sendiri tanpa harus ke ibunya. Gitu kira kurang lebih. Nah, terima kasih Kak Rara sudah berbagi. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau berbagi sambil berbagi menunggu. Mungkin Kak Miki ada tanggapan dari yang disampaikan Kak Rara. Iya, jadi terima kasih banyak Kak Rara udah berbagi. Ini juga salah satu modal yang penting ya. Ya. Bekal interaksi nanti anak kalau udah masuk dengan bersinggungan dengan orang selain dirinya, selain keluarga inti, sama saudara sepupunya, itu juga masuk sosialisasi, ya kan? Tapi sudah, walaupun masih dalam lingkup keluarga, tapi kan itu sudah di luar keluarga inti dan itu udah masuk sosialisasi. Nah, yang namanya sosialisasi itu kan kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain gitu kan, yang bukan diri kita sendiri gitu kan. Baik itu secara komunikasi secara verbal maupun dengan non verbal, dan itu tadi yang disampaikan Kak Rara bagus banget diajarin gitu, karena ini bisa modal gitu kan untuk melindungi anak biar nggak kena bullying ke depannya, karena ini juga termasuk salah satu masalah yang sekarang lagi rame ya Mas Andit ya, termasuk ini ya pola sosialisasi anak yang agak mengkhawatirkan juga, jadi bagus banget untuk ini bekal anak menghadapi dunia luar. Dan yang menarik dari Kak Rara tadi itu adalah Kak Rara menjadikan kasus langsung begitu ya Kak Miki ya, ketika terjadi sebuah peristiwa, Kak Rara mencoba mengamati, ngambil jarak, terus ternyata anaknya akhirnya menangis, menyampaikan. Nah, dari situlah di lapisan-lapisan teknis pembelajaran sosialisasinya terjadi gitu ya. Jadi ada jarak dulu, lalu kemudian dielaborasi, dijelaskan dan sebagainya. Oke, terima kasih Kak Rara, Kak Miki. Kita ada Kak Sasi nih ikut berbagi di kolom chatting Kak. Oke, kalau dari Kak Sasi itu anak dari belajar bicara sudah diajari mengungkapkan. Dari di usia 5 tahun sekarang udah bisa bilang kalau nggak mau ya nggak mau, nggak suka. Kemudian tak sering dilabeli bocah ngeyelan atau bocah angel. Jadi mungkin karena sering berani bilang berani speak up itu ya, jadi paling dapat dapat pelabelan bocah ngeyelan atau bocah angel nggak apa-apa. Karena memang juga iya. Nggak apa-apa Kak. Kemudian kalau dari Kak Indi, semuanya ekspresif, kalau dia nggak nyaman pasti bilang dan perilaku mereka kelihatan. Gimana caranya agar mereka mau menahan untuk beberapa saat apabila mereka tidak nyaman dengan orang lain. Oke, ini keren banget Kak Indi. Kalau boleh ceritakan dong teknisnya, karena memang salah satu tantangan ya kalau memiliki anak yang ekspresif, yang speak up, baik itu seperti anaknya Kak Indi ataupun Kak Sasi. Ini salah satu tantangan kita orang tua itu adalah bagaimana mengajarkan cara ngomong. Biar cara ngomongnya itu nggak marah-marah gitu loh. Dari intonasinya Kak, atau Kak dari pemilihan kata-katanya Kak, cara ngomongnya kayak gini loh Kak, jangan kayak gitu. Atau misalkan dari intonasinya atau dari gimana, boleh banget deh cerita ini, keren banget ini ceritanya Kak Sasi sama Kak Indi, karena anaknya sama-sama berani speak up ya Mas Andit ya. Kalau berani speak up itu bagus, tapi ada tantangan tersendiri juga. Silakan mungkin teman-teman yang anaknya termasuk kategori berani speak up, ada tips atau mungkin ada masukan buat Kak Indi, bisa langsung berbagi saja di kolom chatting, mau raise hand juga boleh. Sambil menunggu kita bisa langsung ke pertanyaan pemantik berikutnya, Kak Miki silakan. Oke, kalau dari yang ketiga ini ya, ini tentang bagaimana cara kita keluarga memfasilitasi kebutuhan sosialisasi anak. Nah, biasanya
anak itu kan tergantung karakternya ya. Ada anak yang introvert, ada anak yang ekstrovert, ya nggak apa-apa. Ada anak itu yang dia memang suka banget ketemu sama orang, tapi ada anak yang dia itu kalau misalkan ada orang baru, dia itu lebih suka mengamati dulu. Kalau udah merasa benar-benar nyaman, baru dia mau ngobrol. Tapi kalau anak kayak gini kan kebutuhan sama anak yang suka banget ketemu sama orang, itu kan beda. Nah, teman-teman gimana memfasilitasi kebutuhan itu pada anak? Oke, berarti relevan ya sama pertanyaan yang disampaikan Kak Indi tadi ya. Jadi ketika sudah mengetahui anak saya karakternya ini, dan mungkin bisa diceritakan, katakanlah sempat ada kendala ini dan saya melakukannya dengan cara demikian. Nah, silakan. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi, silakan langsung raise hand saja. Sekali lagi ini ruang berbagi teman-teman semua, ini bukan webinar, bukan menunggu materi dari Kak Miki nanti. Kak Miki nanti kita bocorin di sini nggak ya? Nanti Kak Miki bisa jadi akan punya, sedang disiapkan teman-teman semua sebuah kelas khusus untuk membahas tentang stimulasi sensori bersama Kak Miki, satu kelas khusus. Tapi ini kelas terpisah dari Rumah Inspirasi, dalam artian tentu teman-teman yang mau ikut mendaftar secara mandiri, jadi tidak bagian dari paket coaching kelas lengkap maupun paket dari kelas-kelas Rumah Inspirasi. Ini adalah program yang terpisah sendiri yang perlu didaftarkan kembali. Nah, jadi saat ini Pak Miki bukan sebagai narasumbernya, jadi silakan teman-teman yang mau berbagi langsung raise hand saja. Nah, ini sudah ada Kak Divira. Silakan Kak Divira, sebutkan domisili, usia anak, karakter anaknya seperti apa, Kak? Lalu sempat dapat tantangan apa dan gimana cara Kak Divira mengatasi atau melewati? Terima kasih Kak Andit. Ya, silakan. Saya Divira, saya ibu dari 2 putri, usia 5 tahun dan 2 tahun, jadi selisih 3 tahun. Dan anak pertama saya ini super social butterfly. Oke. Kalau yang sedangkan yang nomor 2 ini kebalikannya. Bisa begitu kan? Benar-benar kebalikannya. Ya. Iya, jadi tadinya merasa ya cukup inilah ya untuk anak pertama ini kan cukup santai lah ya. Oh seperti itu, merasa sudah gampang lah, nanti anak kedua juga mungkin prosesnya nggak jauh beda gitu ya. Ternyata anak kedua ternyata beda sekali gitu ya. Kalau saya sih sepanjang ini sebenarnya belum banyak mungkin langkah-langkah khusus untuk yang anak kedua. Kalau yang anak pertama udah dilepasin aja kayaknya udah, ya alhamdulillah sudah bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Nah, untuk yang anak kedua ini tadinya saya berpikir kalau ya cukup ngelihat kakaknya aja lah gitu ya, atau ngikutin aja lah kakaknya gitu, nanti dia akan ngikut sendiri gitu. Tapi ternyata juga enggak juga begitu ya. Mungkin nanti, nah ini saya juga mungkin minta masukan juga dari teman-teman lainnya ya. Apakah langkah membiarkan ini gitu ya, anak kedua ini untuk yang ikut aja kakaknya gitu. Karena nanti dia akan belajar mungkin dari kakaknya ya, gimana bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya masih belum terlihat perubahan yang signifikan begitulah ya, karena dia kalau misalnya di rumah itu ya mau main dengan kakaknya, main gitu ya, seru berdua. Tapi kalau kakaknya sudah ketemu sama temennya, ini dia tipenya yang anak kedua ini bukan yang gabung, bukan yang join gitu, tapi malah yang kok kayak kakak kok sama temennya sih gitu. Dan akhirnya malah mepet sama bundanya begitu. Gitu ya. Jadi yang tantangannya jadi di situ sih, di anak kedua ini ya mungkin saya juga karena tadinya merasa yang anak pertama udah santai ya, jadi nggak banyak prepare juga anak kedua. Persiapannya ternyata sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda gitu. Dan mungkin ada tips-tips masukan lain mungkin ya. Ya selain memang ya kita ajak komunikasi terus ya, kita tetap ajak lah dia untuk ini sih deketin temen ya. Lumayan sih kalau akhir-akhir ini sudah mulai kelihatan sih kalau yang anak kedua ini kan usia 2 tahun ya, dan bicaranya juga lebih lambat dari kakaknya. Kalau kakaknya itu 20 bulan sudah cerewet, ini masih yang minim sekali gitu bicaranya. Tapi dia udah mulai mau lah kalau ada anak yang lebih kecil itu, ada dari usianya, ada yang masih baby gitu, dia mau gitu tunjuk-tunjuk, mau ngedeketin dikit-dikit. Tapi kalau usia yang lebih besar, dia masih yang jaga diri gitu.
Kak Divira, saya mau bertanya untuk anak pertama yang social butterfly tadi, ada tantangan atau mungkin kemudian ada tips apa Kak ketika ada hal-hal yang malah harus diperhatikan, ada treatment khusus atau ya udah sama ini gelinding saja gitu? Oh, kalau anak pertama ini lebih ke controlling sih, controlling karena dia benar-benar explore-nya banyak sekali, dia bisa explore sendiri. Nah, explore itu kan kalau udah lepas keluar itu kan pasti ada aja oleh-oleh gitu ya dari luar. Apa tuh ya oleh-oleh? Ya oleh-oleh ya yang negatif-negatif dari teman-temannya. Oke. Nah, dari temennya ya sikap-sikap apa yang nggak sesuai dengan nilai-nilai keluarga kita mungkin. Nah itulah yang ya pelan-pelan diarahkan dikit-dikit gitu. Kadang jam apa ya seperti jam sosialisasinya pun seperti merasa kayaknya harus ada dibatasin juga gitu. Kalau enggak karena wah benar-benar apalagi sekarang usia-usia full main gitu, anak yang pengen main terus turun nutup mata itu. Contoh satu dong kira-kira apa oleh-olehnya, terus waktu itu Kak Divira bagaimana itunya, apa memberikan pemahaman atas oleh-oleh itu misalnya? Ya oleh-olehnya macam-macam sih, mungkin salah satunya itu bicara bentak-bentak, misalkan kita kan misalkan juga ngomong yang baik, bicara yang baik, kalau nggak baik nggak didengerin gitu, kalau bicara nggak baik nggak direspon gitu ya. Nah temennya ini ya, ternyata memang di rumah suka teriak-teriak gitu ya ke neneknya, ke ibunya itu suka teriak-teriak, suka mukul-mukul. Nah di situ ternyata akar masalahnya. Jadi kita ya ini sih lebih kasih masukan-masukan, Mbak Namir nggak boleh kayak gitu, Mbak Namir harus ngomong yang baik ya, jangan dicontoh itu temennya gitu. Dikasih tahu ya temennya ya, kalau temennya ngomong kasar, temennya bentak-bentak, dikasih tahu ya. Lebih itu sih masukan-masukan seperti itu aja. Terima kasih Kak Divira, applause dulu dong. Kak Divira sudah berbagi lengkap nih mengenai anak-anaknya. Next kita ada Kalistia nih, Kak Miki. Halo Kalistia, silakan langsung sebutkan domisili, usia anak, dan gimana Kak tantangan dan bagaimana Kakak menemukan solusi atas keseruan sosialisasi anak-anaknya. Silakan. Halo, selamat siang semua. Saya Listia. Izin untuk mematikan kamera karena sedang di tengah-tengah hutan. Wih, luar biasa ini. Ya, jadi anak saya itu 2, usianya tahun ini mau 7 dan 5. Nah, sebetulnya sosialisasi ini kami cukup struggling sih ya untuk anak-anak itu, karena memang ternyata jika tidak diupayakan tuh akan akan kesulitan gitu. Jadi anak pertama Kai dan ya juga adiknya juga termasuk yang yang butuh waktu yang lama untuk bisa berbaur, untuk bisa merasa nyaman di suatu tempat gitu. Jadi dulu tuh ketika diajak main tuh ya nempel aja ke ibunya gitu. Terus kalau sampai sekarang sih untuk adiknya ini, kalau misalnya kita berkunjung ke rumah orang tuh dia yang pelan-pelan mengamati gitu, baru mau masuk gitu. Walaupun dia sebelumnya sudah pernah ya, gitu, tapi dia tetap masih seperti itu untuk adiknya usia 5 tahun ini gitu. Nah, kalau kakaknya sudah lumayan bisa berbaur, udah lumayan bisa main, udah memang lagi fasenya senang main ya, betul, sama seperti anaknya Kak Divira tadi gitu, bahwa ya ketika bermain juga banyak dapat oleh-oleh gitu kan, dan tugas kita adalah membasuhnya gitu. Membasuhnya cukup kencang sih, harus pakai sikat kawat nih. Karena memang jadi lecet dong kalau udah kawat. Ya nggak, ibaratnya seperti itu gitu, karena ternyata pengaruhnya luar biasa gitu. Walaupun dulu Kai itu termasuk yang sulit berteman. Jadi kayak disamper sama temennya, terus mereka main. Ya Kai asik sendiri dengan mainannya, terus temennya nanti main yang lain gitu. Jadi nggak yang ngobrol, nggak seperti itu. Jadi memang asik sendiri gitu ketika itu. Nah, dulu Kai itu kan termasuk anak yang perkembangan verbalnya baik ya, bagus gitu. Sejak kecil dia sudah mulai banyak kosakatanya banyak gitu. Di situ saya mulai ajari tentang bagaimana mengungkapkan perasaannya, kalau misalnya nggak suka bilang dan sebagainya. Prakteknya di keluarga oke banget. Ketika dia tidak nyaman, dia bilang. Ketika memilih sesuatu, dia akan kekeh dengan pilihannya. Pokoknya kalau di keluarga oke lah, nggak ada masalah. Nah, tapi ketika dia berbenturan dengan orang lain, dia tuh banyak rasa nggak enaknya.
apa ya, lebih baik aku berkorban gitu daripada merasa Wow. tidak enak untuk orang lain gitu. Terus kayak senang menyenangkan orang lain gitu. Gak apa-apa deh mainanku dia pegang, yang penting dia happy gitu kan. Gak apa-apa deh aku main yang lain, ganti permainan, yang penting dia happy gitu. Nah di situ aku juga tarik lagi nih Kai. Sampai sekarang masih dikuatkan terus bahwa kebahagiaan Kai itu yang utama gitu. Kalau misalnya kamu berbagi itu baik, tapi tidak selalu harus mementingkan kepentingan orang lain. Jadi kita menguatkannya seperti itu gitu, karena ya entahlah ada cara yang salah atau memang tipikal anaknya yang seperti itu gitu ya. Tapi selalu kita kuatkan untuk kebahagiaanmu tuh yang utama gitu. Karena kan takutnya ya itu ya, kayak waktu itu aku pernah cerita takutnya anak ini jadi people pleaser gitu. Tapi ya sejauh ini masih proses lah, anaknya juga kan masih panjang gitu jenjang sosialisasinya. Jadi ya mudah-mudahan aman lah ya gitu. Nah untuk yang kedua ini lebih ekstra sih, kayak dia tuh kan baru bisa ngomong lancar di usia 2 tahun ya dulu. Tapi bukan berarti ketinggalan. Jadi kayak begitu bisa ngomong tuh langsung banyak gitu kosakatanya gitu. Termasuk bicaranya tuh yang apa ya, yang kencang terus yang keras. Kalau misalnya dia merasa tidak didengar tuh dia pakai apa ya, sambil menghentakkan gitu, sambil menghentakkan kaki kayak atau menghentak meja kayak gitu. Jadi lebih kasar nih yang kedua gitu. Jadi lebih ditekankan untuk bicara baik atau diam. Nah kalau misalnya emang dia belum bisa bicara baik, udah diam aja dulu gitu. Kalau misalnya mau dia panggil dan belum kedengeran, disuruh nyamperin seperti itu. Karena anak ini kelihatannya sih fisiknya ya berkembang lebih dulu gitu. Jadi kalau apa-apa tuh memang tangan dan kakinya ikutan main gitu. Walaupun jadi mau menyampaikan sesuatu tapi tangan kakinya ikutan main kalau tidak langsung direspon gitu. Sementara yang kita tekankan adalah nggak semua apa yang kamu mau itu bisa langsung kamu dapetin gitu. Kayak gitu sih untuk yang kedua ini. Bahkan Dari dia umur itu kecil tuh sudah diajarkan mengenai value itu ya Kak ya, bahwa semua yang kamu inginkan belum tentu bisa kamu dapatkan begitu ya Kak? iya, seperti itu gitu. Kalau mau sesuatu bicara yang baik gitu kan. Oke. Bicara baik aja belum tentu dapat, apalagi kalau udah bicaranya sambil ngapain lah gitu, sambil berteriak lah atau sambil marah-marah gitu. Kalau udah berteriak, merengek, nangis segala macam udah pasti kamu gak akan dapat gitu sih kalau versi Salah satu value-nya mama ya. kejam tuh kayak gitu. Iya seperti itu. Gitu. Oke. Karena memang yang kedua ini ya alhamdulillah powernya luar biasa. Luar biasa. Untung ketemu hutan ya Kak, salurkan. Iya, makanya kan dia kalau kalau misalnya udah mulai kelihatan apa nih, kacau nih di rumah, berarti harus diajak ke tempat terbuka yang luas biar dia salurkan energinya, baru deh bisa agak normal dalam tanda kutip. Bisa Gitu. diajak ngobrol lagi habis itu ya Kak. Mantap. Iya betul, bisa diajak ngobrol. Terima kasih Kak Listia Juga sudah terima berbagi. kasih. Mantap nih berbaginya. Oke, di kolom chatting dari Kak Indah nih berarti ya Kak Niki ya. Oke, dari Kak Indah tadi, contoh kasus yang pernah dialami adalah Bapak pijit datang ke rumah yang duduk melantai sementara anak duduk di sofa. Oke. Secara teorinya pernah disampaikan, jadi pas itu. Waktu itu Kak Indah tinggal panggil anak dan ngasih tanda. Ya. Tentang ngajarin sopan santun ya, bahwa ada sopan awareness yang perlu dilakukan. Oke, keren. Ya ini teknis-teknis seperti ini ya Kak Miki ya. Iya. Bahwa mungkin setiap keluarga bisa punya nilai kesopanan yang berbeda-beda, tapi salah satu yang diceritakan oleh Kak Indah bahwa kalau ada orang tua duduk di bawah, ya sopannya kita ikutan duduk di bawah atau tidak duduk di atas lebih tinggi dari orang tua. Terima kasih Kak Indah sudah berbagi. Ya. Gimana Kak Miki, ada tanggapan dulu dari ceritanya Kak Listia barusan? Iya, terima kasih banyak, ceritanya bagus-bagus ya, dari pengalaman Kak Listia, pengalaman Kak tadi satunya Kak siapa tadi? Lupa saya. Ya, Kak Devira. Kak Devira, oh ya, dari Kak Devira sama dari Kak Listia ini tadi tentang memang kalau kita lihat ya, bagaimana kita memenuhi atau memfasilitasi kebutuhan sosialisasi anak itu, yang pertama kita lihat ke karakter anak dulu ya Mas Andit ya. Karena memang beda-beda seperti tadi ceritanya Kak Devira, anak yang pertama itu sosialisasi butterfly banget, maka
kebutuhan kita memberikannya itu pun beda. Contohnya, Betul. anak suka banget sosialisasi, maka kita orang tua harus dengan sengaja mencarikan teman buat anak, gitu. Nah, temannya itu apakah tetangga kek? Kalau misalkan tetangga nggak ada anak kecil, berarti kita sengaja nih bersahabat. Misalkan nih, Kak Devira bersahabat dengan Kak Indah, ternyata rumahnya deketan, mungkin sebulan sekali ketemu, ataukah kalau deket seminggu sekali gitu kan, jadinya bisa jadi persahabatan keluarga. Jadi kita keluarga harus memang punya effort, harus ada effort untuk itu ya Mas Nandit ya, untuk memfasilitasi kebutuhan sosialisasi anak. Kemudian kalau anaknya itu yang tipe malu-malu gitu kan, seperti anaknya Kak Devira yang kedua gitu kan, berarti cara kita beda. Oh, berarti kita mantapkan dulu rasa aman pada anak, karena nanti kalau anak udah aman, jangan dipaksa, kemudian terus diajari, kalau kenalan gini, Dek, cara ngomongnya, gitu. Kemudian kita sering ajak anak misalkan ke acara pengajian atau ke arisan mungkin, tetap dikawal gitu sampai anak benar-benar rasa nyaman, kemudian mau mencoba menyapa orang. Contoh yang paling gampang kan seperti itu, tapi tetap kita kawal. Nah, maksudnya kita memberikan fasilitas itu sesuai dengan yang dibutuhkan anak, sesuai dengan karakter mereka. Jadi nggak usah dipaksa, walaupun kadang-kadang itu kita harus kuat mental juga, terutama kuat mental itu denger yang dari luar itu loh yang enak. Jadi kita harus punya prinsip, oh anakku seperti ini, saya mau ngasih seperti ini, kita kuat mental aja. Itu ya Mas Andit ya. Mantap, kita kuat mental aja. Oke, sip, silakan. Oke, sekarang kita lanjut lanjut. Pertanyaan keempat ini sebenarnya juga udah dijawab oleh beberapa teman-teman. Jadi ini tantangan internal, teman-teman. Tantangan internal yang dihadapi saat membangun keterampilan interaksi dan sosialisasi pada anak dan bagaimana solusinya. Kalau solusi yang diambil dari Kak Indah tadi kan anaknya yang sangat ekspresif banget gitu kan. Berarti kan Kak Indah tantangannya adalah, oh saya perlu mengajarkan tentang kesopanan. Nah, berarti caranya kayak tadi. Nah, kemudian kalau dari Kak Listia itu anaknya yang nomor 2 ini kan, ini ya, oh sangat ini kan kalau ngomong kan berapi-api gitu, nggak hanya mulut, tapi tangan kaki kan ikut-ikutan gitu kan. Jadi yang diajarkan adalah pengontrolan diri. Nah, itu. Kalau teman-teman yang lain apakah ada tantangan secara internal? Secara internal itu yang berasal dari diri anak. Oh, anakku itu tipenya dia itu nggak mau ini, nggak mau nyari rame, sukanya manut-manut aja, dibilangin iya gangge-gangge gitu kan. Nah, itu cara bangun keterampilan sosialisasinya gimana kan pastinya beda-beda. Oke, agak mirip dengan pertanyaan sebelumnya, tetapi ini mengenali apa yang menjadi karakter internal anak yang kemudian apa nih yang setelah keluar berhadapan dengan masyarakat dan, ternyata anaknya menurut value yang tadi kita tanyakan di poin pertama, wah ini kebablasan. Nah, itu kemudian bagaimana cara teman-teman memberikan pemahaman, teman-teman memberikan katakanlah petunjuk agar bagaimana anak-anak ini akhirnya pada nantinya di kesempatan berikutnya kalau menghadapi sebuah situasi yang sama bisa bersikap atau bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Silakan teman-teman semua langsung open mic saja untuk kemudian langsung present dulu, lalu kemudian nanti silakan open mic kalau ada yang mau berbagi. Anak saya ini punya kecenderungan ini dan setelah saya mati, akhirnya saya melakukan ini. Nah, silakan teman-teman langsung saja disampaikan karena saya lagi ini adalah ruang berbagi, bukan webinar nanti ya. Jadi kalau ngomong tentang webinar, kita akan ada program Mindful Parenting nanti di tanggal 16 April ya, buat teman-teman serta coaching lanjutan bisa langsung ikutan, tapi tentu harus mendaftar dulu untuk memastikan kesertaan. Dan buat teman-teman yang memulai homeschooling usia dini nanti bisa mendaftar secara pribadi atau katakanlah mendaftar lagi untuk kemudian ikut di Mindful Parenting. Silakan teman-teman yang lain langsung bisa raise hand atau kemudian tuliskan di kolom chatting. Wah nih, Kak Rara sudah berbagi juga nih. Silakan. Oke, kalau dari Kak Rara ini tantangannya, kalau pada anak yang pertama itu, kalau marah, nggak pakai ngomong. Langsung tenaganya dikeluarin, mukul gitu kali ya. Pakuk gitu, mukul, nendang gitu kan. Kalau diperhatikan, usaha lisannya masih gagal ya kan, nggak mempan. Kalau udah atau temennya udah koar-koar teriak, berarti
Kak Raranya sigap ke lapangan. Nah, ini jadi pengen tanya ini ke Kak Rara nih. Ini kan berarti memang berkaitan dengan regulasi emosi ya. Betul. Karena emosi dengan sosialisasi itu nanti kan memiliki dampak yang besar. Kak Rara, kalau ngomongin anaknya gimana nih Kak Rara nih? Ketika dia lagi marah kemudian mukul temennya gitu, apakah pernah sampai kejadian dia mukul temennya Kak? Kalau iya, terus gimana Kak? Oke, silakan Kak Rara, langsung saja disambut pertanyaan dari Kak Miki. Sambil bisik-bisik juga boleh Kak, silakan. Iya, Kak Miki, sebetulnya alhamdulillah ya, sampai detik ini Rasyan itu nggak pernah, jangan sampai, nggak pernah mukul, nggak pernah nendang. Tapi beberapa hari lalu juga saya pernah curhat di grup coaching. Ya. Dia ngegencet temennya di antara pintu sama jendela. Jadi sebagai bentuk pertahanan diri. Jadi dia tuh nggak mau dikejar temennya. Nah, bagaimana supaya temennya ini nggak ngejar-ngejar dia? Dia jembak temennya di antara jendela sama pintu. Itu. Nah, sama saudaranya juga gitu. Jadi lebih ke gimana ya? Tenaganya dikeluarin itu bukannya dia menyakiti, tapi dia mempertahankan dirinya gitu. Misalnya nih, kalau sama saudara sepupunya yang perempuan, rebutan nih mau naik prosotan. Sebetulnya nggak tahu ya, kalau dari sudut pandang saya itu seringkali memang kejadiannya Rasyan ini suka dipaksa gitu. Nah, dia kan nggak suka ya disuruh-suruh, jangankan sama temennya, sama saya aja nggak mau kan. Nah, itu kalau dia mau mempertahankan diri, badan dia itu dipasang, gimana ya, kayak nahan, ngerti nggak sih Kak? Aku bingung jelasinnya. Jadi temennya ngedorong, dia tahan gitu. Dia nggak mau minggir supaya temennya itu nggak nyerobot. Tapi dia udah bilang nih misalnya kan, ntar dulu, Rasyan dulu gitu. Tapi temannya masih ngeyel. Nah itu dia akan bertahan tuh, badannya dikuat-kuatin. Akhirnya kadang temannya sendiri yang kesel nangis. Nah itu temennya nangis ngadu ke ibunya. Gitu terus kayaknya, lah kesannya kok jadi Rasyan yang salah ya. Iya. Gitu. Ini juga sebenarnya saya pengen balik nanya nih, kalau kayak gitu gimana? Gimana cara ngomong ke Rasyan? Tantangan banget ya Mas ya. Iya, ini tantangan banget ini memang karena memang kita tahu masalahnya ini anak-anak saya ini tipe orang yang nggak akan ngamuk kalau nggak diganggu gitu kan. Dan nggak akan melakukan tindakan yang apa namanya ini kalau dia itu nggak diganggu. Jadi memang dia melakukan usaha perlawanan. Ini memang ini ya, kita perlu tarik ulur juga ya kayak gitu karena memang kalau udah kebentur yang anak yang lain itu nangis, kemudian dia ngerasa kayak dia tuh jadi victim gitu anak yang lain, kemudian dia ngadu ke orang tuanya, kemudian nanti malah jadi rame gitu kan. Ya, ini memang salah satu tantangan. Jadi memang caranya kita lihat juga dari usia anak ya kan, dari usia anak masih seperti itu, kita kuatkan dulu fondasinya dari rumah gitu kan. Tadi yang Kak Rara ceritakan untuk lapor ke orang yang ada, orang gede yang ada di situ tuh juga bagus banget. Itu salah satu bentuk ini ya. Tapi kalau memang dalam keadaan terdesak, kemudian anak itu kakak bekali, kalau memang kamu dalam keadaan terdesak dan melawan gitu, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi kita perlu ngajari anak berstrategi gitu loh. Gimana kalau misalkan anak yang tadi itu nangis kemudian kayak jadi victim, nah kita juga perlu ngajari gimana caranya itu biar kita nanti nggak disalah-salahin karena aslinya yang salah bukan kita gitu kan. Terus gimana juga mengajarkan anak untuk ini, tapi ini memang tergantung usianya sih Kak. Kalau usia masih balita ya kan, masih umur 5 atau 6 itu kan masih 5 tahun ya kan, mendekati 5 baru naik dikit gitu kan. Jadi fase egosentrisnya itu memang masih kuat gitu kan. Nah, kemudian pelan-pelan kita baru mengajarkan tentang ini ya, kegiatan tindakan yang lebih soft. Tindakan lebih soft kayak gitu. Kalau Mas Andit gimana Mas Andit? Karena ini anak laki-laki kan ya. Biasanya anak-anak laki-laki itu kan punya punya semacam ego yang kuat gitu. Saya ingat anak saya yang sulung itu waktu kecil termasuk tipe yang sebenarnya sih tipe yang tidak mudah panas gitu ya. Maksudnya ya yang pengamati dari jauh. Dulu waktu usia 1-2 tahun malah kalau ada keluarga besar kami datang ngumpet dulu di bawah meja gitu ya. Jadi mungkin dari sisi
dari sisi saya justru bagaimana caranya anak ini malah didorong gitu ya supaya kemudian ayo apa salaman gitu, apa itu keluarga apa segala macam. Jadi memperkenalkan terus mencontohkan. Nah, itu yang kemudian saya coba lakukan waktu anak-anak usia ini. Makin ke sini sih sudah begitu sudah dapat ya sudah makin oke. Walaupun kemudian kalau saya boleh bercerita efek perkembangannya ya sekarang juga menjadi anak yang dari sisi sosialisasi baik-baik saja. Artinya bukan yang butterfly amat, tetapi untuk kemudian ketemu orang baru sudah lebih santai, udah nggak pakai ngumpet di bawah meja lagi. Begitu Kak Miki. Oke, terima kasih Mas Andi, terima kasih Kak Rara, itu saya paham banget. Jadi memang kita masih berproses ya kan, itu memang sesuatu yang perlu Betul. kita ajarkan pada anak gitu kan. Iya, nah makanya kita tunggu cerita-cerita selanjutnya. Kalau dari Kak Uma ya, Ya, di kolom chat itu juga memiliki anak yang ekspresif, mudah sekali emosi, tapi anaknya rumahan sekali. Oke. Kalau nggak dipaksa keluar rumah ya nggak mau keluar, nggak mau diajak kemana-mana. Anak 8 tahun, teman bestinya cuma satu, nggak gampang buka pertemanan, anaknya laki-laki. Oh oke. Ya. Coba cek ya, di ini ada buku e-book itu kan, di ruang member itu di dalam e-book ada anak introvert dan ada anak ekstrovert gitu kan. Ya. Dan itu nggak apa-apa juga, maksudnya itu ada anak yang memang dia itu suka bersosialisasi dengan orang, suka ketemu dengan orang gitu kan, dan sukanya nyari temen, ada memang. Tapi ada anak yang mungkin seperti anaknya Kak ini, Kak Zuhasa gitu. Jadi dia itu nyamannya hanya dengan beberapa orang gitu, dan no problem Kak. Jadi gimana cara kita memfasilitasi? Ya, yang pertama anak tetap kita ajari, tetap kita kawal untuk ini ya, menjaga hubungan yang sudah dia punya dengan bestinya itu. Ya. Kemudian juga pelan-pelan kita dorong untuk mencari bestie yang lain. Nah, misalkan dengan memperluas lingkup pertemanan ya Mas Andi ya, dimulai dari kayak tadi mungkin kakak itu punya temen pengajian, diajak, oh janjian ya, nanti kalau kita pengajian, habis pulang pengajian kita mampir dulu ke sana gitu kan. Jadi dirancang Kak, dirancang biar nanti lingkungan persahabatannya makin lama makin lebar. Nah, memang orang ini tantangan kita orang tua, apalagi kalau kita termasuk orang tua yang pendiam juga, yang suka di rumah dan suka major gitu kan. Nah, itu juga tantangan bagi kita orang tua. Jadi kita ngobrol sama suami, gimana nih anak kita kayak gini, coba deh kalau bapaknya ke masjid gitu, anaknya ikut pengajian yang gede gitu, kalau bapaknya ada rapat RT gitu, anaknya bisa coba diikutin untuk menambah pengetahuan, menambah ruang lingkup interaksi dan sosialisasi gitu. Betul. Ya. Walaupun saya lagi untuk anak tipe ini memang bukan dari jumlah ya, tetapi dari kualitas. Ya, saya begitu itu yang begitu dapat bestie ya udah sama bestinya mau ngomong apa aja disampaikan gitu ya, tetapi memang tidak banyak. Dan di masa depan ya memang ada orang-orang dan profesi-profesi yang membutuhkan orang-orang seperti itu Kak. Jadi tidak perlu, yang penting adalah bukan jumlahnya tetapi skill sosialisasinya ya. Jadi makanya tadi ketika Kak Miki mengajak untuk dipertemukan kepada lingkaran-lingkaran pertemanan baru itu dalam rangka mengamati wah kira-kira anak ini butuh distimulasi dari kemampuan sosialisasi dari sisi mananya, tapi bukan soal menambah temannya, itu sih nanti di saya gitu ya, tetapi bahwa dia bisa membawakan diri dengan baik di tengah orang banyak. Nah, itu yang kemudian kita perlu stimulasi. Oke, lanjut. Benar. Ya, jadi nambahin dikit lagi ya Mas Andi. Oh, ternyata anakku itu dia kesulitan memulai itu menyapa orang. Berarti kita ngajari, oh gini caranya nyapa gitu kan. Atau bapaknya memberikan contoh ini, Assalamualaikum Pak, mau pergi kemana Pak, lah ngajari seperti itu kan sederhana, tapi kita penting juga, dan kita harus tahu anak kita ini interaksi dan sosialisasinya itu kesulitannya ada di mana. Nah, kalau kita perlu stimulasi ini biar kita benar-benar tahu, oh apakah dari cara memilih kata, apakah dari cara dia itu maju mundur mau nyapa, enggak, takut apa, atau mungkin dia takut nanti orang lain itu memiliki prasangka yang macam-macam pada dia, atau kayak gimana ya, itu yang perlu diajarkan pada anak kayak gitu ya.
Lanjut Kak. Kemudian ini Listian. dari Kak Listia, waktu itu kayak anaknya yang pertama ya. Dulu pernah anaknya diem, ada temennya yang sering pukul. Kayaknya diem aja. Kemudian waktu temennya ambil mainannya dan mukul Kai, saking keselnya akhirnya Kai membalas, mendorong anak itu sampai jatuh. Untungnya ibu temannya menyaksikan langsung. Wah ini bagus kalau ibunya menyaksikan nggak apa-apa. Iya, Ini iya. ini ya. Oke. Mantap lah. Lanjut. Oke, lanjut kita ke pertanyaan Oke. Ternyata kita terakhir bisa ya. masuk ke yang terakhir nih Kak Miki. Tidak terasa Iya, sudah yang terakhir di ini silakan. dari eksternal. Tantangan eksternalnya apa? Kalau tadi kan internal. Kalau sekarang eksternalnya apa? Jadi dari luar misalkan nih, ada saudara yang melabeli anak kita seperti ini. Oh, anakmu itu terlalu hiperaktif. Jangan-jangan anakmu ini gitu. Atau anakmu ini kok pemalu banget gitu. Nah, itu terus gimana? Dan bagaimana cara teman-teman menyikapi itu gitu ya. Terus apa dinamika dan keseruan apa yang terjadi, lalu bagaimana cara teman-teman menyikapi itu. Silakan. Jadi tadi kan internal dari yang terequip dari diri anaknya masing-masing. Nah ini nih dari omongan atau katakanlah masukan stimulan dari area-area yang di luar kontrol kita ini nih ya, yang kemudian tiba-tiba nyampe, terus bikin orang tuanya nahan napas dan sebagainya. Dan kira-kira bagaimana nih teman-teman, ada cerita yang bisa dibagikan, ada mungkin respon apa dari keluarga, dari tetangga, dari orang-orang sekitar terhadap anak kita, dan bagaimana cara kita merespon itu dan melewati itu. Silakan. Boleh langsung dituliskan di kolom chatting, silakan. Kalau Kak Miki gimana nih, kan ada 2 budaya berbeda nih ya Kak Miki ya, waktu di Jepang sama waktu di Solo. Wah, ini kayaknya stimulasi dari luarnya beda nih Kak. Mungkin bisa berbagi sedikit sama teman-teman berbagi. Waktu itu si Atar, dia ini kan tahun kemarin gitu kan. Saya di Jepang itu kan ngajarinnya bahasanya kan campur ya. Jadi saya sama suami itu kan ngomongnya banyak pakai bahasa Jepang sama pakai bahasa Jawa gitu kan. Nah, sedangkan ngomong ke anak itu pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia yang baku lah. Jadi nggak ada kata lo, gue gitu, nggak ada. Saya juga nggak ngajari ngomong pakai bahasa Jawa ke si Atar gitu kan. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia karena waktu itu buku-buku yang saya pakai, yang saya bawa dari Indonesia ya bahasanya Indonesia kan. Kemudian ini ke tetangga nih, kan saya ngomong sama Atar itu kan gini, Mas Atar kamu udah makan belum? Saya ngajarin aku, kamu. Nah waktu di sini kan orangnya Jawa, dibilang kamu itu nggak mau gitu Mas Andi. Nah jadi pada waktu itu si Atar itu dia main ke anaknya tetangga. Dianggap agak kurang sopan gitu ya Kak Miki ya? Iya, nggak sopan gini kan. Waktu itu yang dengerin adalah bapaknya, yang nemenin bapaknya. Si Atar itu tanya, Mas, ini bolanya punya siapa? Bukan punya kamu ya? Gitu kan. Nah, waktu itu yang denger adalah ibunya. Terus dia bilang, kok kamu manggilnya kamu sih Atar gitu kan, kamu itu nggak sopan, manggilnya itu Mas gitu kan. Habis itu bapaknya komplain ke saya gitu kan, ini tadi si Atar dikomplain orang gitu, kenapa? Dia bilang kamu, terus gimana? Abi diem aja. Ya aku diem aja. Kalau aku di situ tak jawab, bilang gitu. Yang jawabnya gini loh, maksudnya kan, ini si Atar itu kan dia sedang belajar ngomong ya kan. Kita kan ngajarinya kan bahasanya bahasa Indonesia sama bahasa Jepang gitu kan. Ya memang kalau bagi orang Jawa itu mungkin nggak sopan, tapi kan kita ngajarinya pakai bahasa Indonesia dulu. Pelan-pelan baru diajari gitu loh. Jadi jangan langsung digituin ya si Atar juga kaget juga kan gitu. Jadi kalau saya sih termasuk tipe orang yang bodoh amat gitu kan. Sedangkan bapaknya itu tipe orang yang nggak bodoh amat. Jadi kalau ada suara dari luar itu dia gampang komplain gitu, ini gimana ini si anak dibilangin gini gitu kan. Akhirnya habis kita ngobrol, ini kayak gini loh kondisinya si Atar itu, terus bapaknya kan akhirnya bisa nerima, oh iya ya bener juga ya kayak gitu.
Begitu ya, jadi beda budaya, beda cerita. Nah, ini yang kemudian menjadi pembelajaran menarik ya untuk pertumbuhan kembang anak-anak kita. Oke, dari Kak Luana nih, Kak Miki. Oke, sebentar. Ini bahasannya tentang sosialisasi. Iya, anaknya Vanu usia 5 tahun suka bilang, aku di sini nggak punya teman, padahal sudah ikutan karate, tapi dia merasa belum cukup. Ya. Kemudian merantau 1 tahun ini dan di rantau punya pengalaman nggak enak dengan tetangga yang beberapa kali membuli, tapi saat kembali ke asal ketemu bestinya di gereja dan lingkungan rumah, ya lumer aja, sebenarnya nggak kebanyakan drama. Oke. Oke, berarti Iya, jadi memang dalam perjalanan kesehariannya Kak Luana, urusan sosialisasi ini seru banget gitu ya. Jadi bagaimana anaknya merasakan lingkungan-lingkungan yang berbeda, bagaimana tanggapan tetangga-tetangga ya mungkin punya value yang lain gitu ya, sehingga cara menyampaikannya mungkin biasanya kan kita melakukan karena kita mendapatkan paparan itu ya, Kak Miki ya. Kalau kita biasa dibully, akhirnya kita jadi ngebully orang lain kalau tidak membekali diri dengan ilmu dan sebagainya gitu. Jadi ini menjadi pembelajaran yang menarik. Terima kasih nih Kak Luana sudah berbagi. Ini ternyata Kak Luana itu sedang merantau. Ya. Jadi anak-anak yang di sekitar daerah rantauannya sana itu melakukan diskriminasi ke anak-anaknya, bahkan membuli. Ya. Seperti tiba-tiba pukul kepala, mengejek gitu kan. Jadi anaknya rada trauma gitu. Ya. Kemudian di sisi lain si anak itu pengen punya teman, jadi bikin kurang pede untuk bergaul karena dibully. Wah, ini memang kasus bullying memang lagi rame juga ya. Jadi kalau kayak gini memang dari keluarga dulu ya Kak Luana ya, bikin anak itu nyaman. Kalau memang sudah mengalami trauma, coba disembuhkan dulu, diajak kok dibikin nyaman aja gimana, entah dari ngobrol dari hati ke hati, kemudian juga sama bestinya bisa video call atau mungkin telepon-teleponan, kemudian atau mungkin Kak Luana bersama suami ini punya waktu ini ya Mas Andit ya, membangun persahabatan keluarga. Kalau misalkan memungkinkan itu sebulan sekali kah nyebrang ke mana, ke kota sebelah gitu kan, untuk mencari suasana yang baru, untuk agar anak ini lebih fresh gitu ya Mas Andit ya, bukan untuk apa-apa sih, tapi memang untuk biar anak punya pemikiran yang lebih terbuka gitu. Iya, jadi memang seru ya ngomongin sosialisasi ini, tentu tidak akan cukup di dalam 1 jam ini, walaupun ini adalah sebuah tantangan sepanjang anak homeschooling bagi para orang tua warga. Dari Kak Wulan nih, terakhir mungkin Kak Miki. Kalau dari Kak Wulan itu anak laki-laki umur hampir 4 tahun ya, jadi kalau di public space itu suka lari-lari ke sana kemari, kadang belum tahu kalau itu berbahaya, kadang takut orang-orang atau tetangga terganggu dengan anak. Akhirnya memutuskan ke klinik untuk terapi sensori integrasi karena dipikir mungkin ada gangguan, ya kan, mungkin belum terintegrasi. Hasilnya di usia anaknya sudah tercukupi sensori integrasinya, jadi tidak perlu terapi. Akhirnya memutuskan ikut rumah inspirasi, mendapat kartu sensori sehingga bisa memperhatikan aktivitas tadi di rumah. Oke, jadi ini memang juga termasuk ini ya. Memang masalah sosialisasi ini juga sih banyak faktor. Ya, betul. Tentang masalah sensori integrasi ini nanti ada sesi sendiri ya Mas Andit ya yang akan membahas itu. Jadi memang Kak, sensori integrasi itu sedikit banyak memberikan pengaruh ke perilaku. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ya di sesi yang akan datang. Kita bahas lebih dalam lagi, kayak gitu kan. Ya, untuk sekilas-sekilasnya sudah ada di ruang kelas ya, memulai homeschooling usia dini, itu ada rekaman webinar bersama Kak Miki yang membahas tentang stimulasi sensori, walaupun belum terlalu detail dan mendalam, tapi setidaknya sudah bisa mulai mendapatkan insight-insight-nya lain situ. Begitu. Oke, terima kasih Kak Miki. Kita aplaus dulu dong buat sesi ruang berbagi kita siang hari ini. Terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya. Silakan Kak Miki, mungkin apa yang bisa kita simpulkan, yang bisa Kak Miki simpulkan dari obrolan kita siang hari ini, silakan. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman semua. Yang bisa saya simpulkan adalah
interaksi dan sosialisasi pada anak itu sebenarnya terjadi pada ya semua anak, tidak hanya untuk anak homeschooling, anak yang sekolah juga mengalami tantangan yang berbeda pula. Jadi kita harus punya prinsip dan value yang perlu kita pegang, tujuannya adalah sebagai arahan, kemudian juga kita nggak gampang panik, dan membuat kita orang tua itu lebih tenang, bisa memberikan stimulasi, gimana terus menstimulasi kemampuan interaksi, terus menstimulasi kemampuan sosialisasi pada anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Jangan lompat ya. Oke, terima kasih Kak Miki untuk kebersamaan siang hari ini. Silakan teman-teman yang mau kita abadikan wajahnya atau katakanlah kebersamaan kita supaya boleh dibuka kameranya di siang hari ini sambil saya mengingatkan bahwa buat teman-teman semua akan ada program Jumpstart Homeschooling usia dini di bulan depan. Jadi buat teman-teman yang sudah terdaftar, selamat. Anda nanti tinggal akan bergabung saja nanti di grup WhatsApp yang akan segera dibuka. Dan tentunya karena Anda sudah mendaftar sekarang, Anda bisa ikut program Mindful Parenting. Ya, jadi buat teman-teman semua, nanti program Rumah Inspirasi terdekat adalah akan ada program Mindful Parenting di tanggal 16 April ini setelah libur Lebaran. Silakan teman-teman yang merasa membutuhkan diingatkan lagi untuk menjadi orang tua yang lebih hadir, orang tua yang lebih napas lah ya. Nanti silakan kemudian untuk mengikuti kelas Mindful Parenting, siapa tahu bisa bermanfaat. Dan tentunya setelah itu akan ada program rangkaian Jumpstart kembali. Jadi buat teman-teman yang mau diingatkan kembali, yang mungkin kangen gitu ya dengan webinar-webinar rutinnya bersama Mas Aar dan Mbak Lala, silakan langsung saja ikutan di Jumpstart, dan tentunya nanti akan ada sharing dari praktisi yang pasti juga tidak akan kalah serunya. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Kita foto dulu nih. Luar biasa nih kakak-kakak siang hari ini, walaupun siang sepertinya modenya mode hibernasi juga. Tentu ya, kan jamnya anak-anak tidur siang jam segini, kecuali di tempatnya kamu please tentunya. Oke, kita foto dulu. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, sebentar, ada yang baru kebuka kameranya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Cekrek. Oke, sebentar, ada yang merem. Nah, sekarang kita lihat. Sekali lagi, 3, 2, 1. Cekrek. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua buat kebersamaan siang hari ini. Mewakili teman-teman dari Rumah Inspirasi, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya kepada teman-teman semua. Mungkin di dalam perjalanan bersama Rumah Inspirasi selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata atau tulisan dari Mas Aar, Mbak Lala yang mungkin menohok gitu ya. Ketahuilah teman-teman itu sengaja. Supaya kemudian teman-teman mendapatkan awareness bahwa homeschooling sebagai pendidikan berbasis keluarga adalah tanggung jawab dari orang tua sepenuhnya. Apalagi usia dini, wah teman-teman semua, itu adalah momen yang perlu dinikmati, momen yang sebetulnya tidak lama, walaupun mungkin nggak tahu nih Kak Miki, apakah ini berlaku ya, karena dari 6, 4, 3, apa mau 2, mau 3 tadi sama 1 udah mau 2, sekarang menjelang lagi anak yang keempat. Luar biasa, ini selamat menikmati proses perjalanannya. Saya pun juga sedang menjalani lagi. Rumahnya tadinya sudah mulai bau aroma-aroma remaja, sekarang sudah mulai ada aroma-aroma minyak telon di sekitar saya. Luar biasa. Saya lagi teman-teman semua, terima kasih untuk kebersamaannya. Silakan sampaikan apa yang ingin dibahaskan di grup WhatsApp masing-masing, di coaching lanjutan maupun di grup memulai homeschooling usia dini. Dan buat teman-teman peserta Jumpstart, nanti akan ada grup WhatsApp khusus buat teman-teman untuk menjelang dimulainya program Jumpstart. Tapi sebelumnya nanti teman-teman akan bergabung dulu di grupnya Mindful Parenting. Saya lagi selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga besar. Selamat menikmati momen-momen seru. Nanti kalau ada yang seru-seru dari Lebaran boleh ya dibagi-bagi ya. Apa kamu Krisma udah kebal? Saya sudah bertahun-tahun di sini. Anda mau tanya apa lagi di sini? Saya ladenin, malah jadi kesempatannya ya buat para orang tua yang mungkin penasaran tentang homeschooling dan sebagainya. Terima kasih. Selamat menikmati perjalanan bersama keluarga. Kak Miki, sampai kita ketemu lagi setelah Lebaran ini. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri buat teman-teman semua. Permisi, saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar, mencari donat mini. Turun dari cerobong, wajah pun terbasuh jelaga. Sosialisasi untuk anak homeschooling usia dini. Yuk bangun dan kembangkan berbasis bonding di dalam keluarga. Sampai kita ketemu lagi di ruang berbagi selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Thank you. Sehat-sehat.